Pemirsa, saat ini Helsi berada di kota metropolitan, tepatnya di daerah Jakarta Pusat, di mana kita akan menyaksikan sebuah kelompok usaha kecil yang cukup unik, karena dalam satu kelompok tersebut terdapat aneka pilihan usaha yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Bagaimana usaha mereka? Mari kita saksikan bersama. Usaha yang akan kita lihat ini adalah sekelompok pengusaha kecil kaki lima, yaitu yang berintikan seorang pengusaha nasi goreng, sate, dan sop kambing. Usaha kecil ini tidak memiliki lokasi usaha milik sendiri, tetapi menggunakan tempat umum untuk berjualan. Usaha yang akan kita lihat berikut ini adalah sekelompok pengusaha kecil yang berintikan pengusaha nasi goreng kambing. Pengusaha ini membuka usahanya di daerah Kebonsirih, Jakarta Pusat, dan keberhasilannya diikuti oleh beberapa pedagang lainnya dari berbagai jenis. Adalah masakan nasi goreng dan sate kambing. Dibuka dari sore hingga dini hari, dan pelanggan utamanya adalah mereka yang datang bermobil. Untuk lengkapnya, mari kita ikuti wawancara berikut ini. Pemirsa, saat ini di sebelah Helsi sudah ada Mas Hadi, yaitu putra dari Bapak Haji Nein, pemilik dari warung nasi goreng kambing Kebonsirih ini. Selamat malam Mas Hadi. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Baik. Mas Hadi, kira-kira di sini jualnya apa aja sih? Kita jual nasi goreng kambing Kebonsirih ya, nasi goreng kambing, sate kambing, sop kambing. Tapi sekarang kita ada menambahkan menu baru ya, yang konsumen yang tidak makan kambing, jadi kita menyediakan nasi goreng ayam, terus sama sate ayam ya. Jadi lebih intinya sih sebenarnya ke kambing ya, nasi goreng kambing. Kayaknya ini udah tersohor banget. Mas, boleh tahu nggak sih Mas, berapa sih proporsinya Mas untuk nasi goreng kambingnya nih? Nasi goreng kambing kita ngejual seporsinya itu 11.000. Kalau sate kambingnya kita seporsinya 20.000. Kalau sop kambingnya kita jual seporsinya 8.000. Nah Mas, kira-kira itu awalnya modalnya dari mana ya Mas ya? Dan seberapa besar sih modalnya, ingat nggak Mas? Kalau saya sih kurang tahu ya kalau modal awal dari bapak saya mulainya nasi goreng kambing ini ya. Tapi karena pernah bekerja, jadi mungkin dikumpulin kayak sedikit demi sedikit, mungkin udah cukup untuk buka sendiri. Jadi bapak saya buka sendiri, langsung buka nasi goreng kambing ini. Jadi mungkin udah ngumpulin uangnya cukup untuk buka sendiri. Ya, jadi bapak saya kalau sudah cukup langsung bikin nasi goreng kambing sendiri. Jadi memang dari awal pertama kali pun tetap ada di sini atau sempat ada di daerah Kebonsirih yang agak dekat sebelah sana atau gimana? Memang mulanya memang di daerah Kebonsirih ya. Karena Kebonsirih ini kan mungkin pusat ya, dekat dengan pusat, jadi daerahnya daerah ramai orang ya. Jadi untuk buat usaha itu bagus ya. Alasan lain selain itu memilih lokasi di tempat ini apa Mas? Apakah karena tempat tinggal juga di sekitar ini atau gimana? Ya salah satunya itu ya. Bapak saya juga tinggal di belakang sini Kebonsirih. Jadi mungkin buat usaha gitu, jadi nggak lebih gampang untuk buka tutupnya karena kaki lima itu kan buka tutup, jadi posisinya lebih enakan dekat rumah gitu. Nah Mas, bicara masalah usaha yang buka tutup, ini kayaknya harus mau tidak mau bersahabat dengan alam. Kalau saatnya hujan, bubarkah usaha ini untuk sementara beberapa waktu, beberapa jam atau gimana? Nah inilah kendala kita ya, kaki lima ya. Kalau hujan itu, tapi kendala hujan itu kita lebih beruntung lagi karena yang makan itu biasanya kebanyakan itu di mobil. Jadi kita nggak bermasalah dengan hujan atau dengan keadaan gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka yang ada di meja itu ada pas hujan itu mereka makannya di mobil gitu. Bisa dibilang di Jakarta ini di sekitar Kebonsirih pun lah ya, banyak sekali restoran-restoran, kantin-kantin. Bicara masakan enak, mereka pasti juga punya racikan masakan enak. Tapi ternyata ini warung nasi goreng kambing Kebonsirih ini tetap bisa bertahan. Apa sih sebenarnya yang dijual gitu loh? Ini karena mungkin kalau sekarang ini konsumen itu pasti orang makan itu cenderung kebanyakan sekarang nyarinya suasana ya. Kalau di Kebonsirih itu mereka makan suasana santai,
Mungkin kalau di restoran-restoran itu kan mereka makannya kaku atau gimana gitu, nggak santai. Kalau di sini kan di Kebon Sirih ini mereka makan santai, bisa ngobrol ngalung gitu, ketawa gimana ngakak ngikik. Ada trik-trik khusus nggak sih yang Mas Hadi terapkan untuk pelanggan agar tetap selalu setia setiap saat ingat selalu dengan nasi goreng kambing Kebon Sirih? Ada kiat-kiat tertentu nggak sih dari Mas Hadi untuk para pelanggan agar selalu datang ke tempat usaha ini? Paling kalau kita kiat-kiatnya untuk supaya pelanggan itu datang terus ya, paling kita memberikan servis yang baik aja. Jadi kalau pelanggan itu datang, kita langsung diservis dengan baik. Kita sistem jemput bola. Jadi ini mau pesan apa gitu kan jadinya. Jadi kita cepat gitu pelanggan, jadi kita servis dengan baik. Pemirsa, ternyata keanekaragaman makanan, minuman, kerja keras, ketekunan, dan kebersamaan dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan merupakan kunci sukses manfaat kelompok usaha bersama. Sebagai kesimpulan antara lain yang bisa kita pelajari adalah: pertama, usaha kecil merupakan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengatasi masalah sosial, terutama masalah pengangguran dan kemiskinan. Usaha tersebut jika dikelola dengan baik dan memenuhi kebutuhan konsumen akan bisa memperoleh keuntungan besar. Hasil usaha itulah bisa untuk membiayai para karyawan, membuka peluang untuk rekan pengusaha yang lain, dan membiayai berbagai sumbangan sosial untuk masyarakat di lingkungannya. Tentunya diperlukan sosok pengusaha yang peduli sosial. Berikutnya, bagi usaha kecil sangat bermanfaat bila berkelompok, tetapi usahanya saling menunjang, sehingga tidak saling bersaing satu sama lain memperebutkan konsumen. Dengan berkelompok semacam itu, biaya bisa ditekan, konsumen bisa dilayani lebih baik dengan aneka pilihan, dan keamanan lebih terjamin. Usaha yang berhasil umumnya memilih lokasi yang bagus, memiliki produk atau jasa yang unggul, dan pandai melayani pelanggan. Pelanggan akan puas dan akan kembali lagi sambil mengajak orang lain menjadi pelanggan. Bisnis adalah bukan usaha sekali pukul. Jika masih mau bertahan hidup, bisnis adalah usaha selamanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Hindarkan sekedar meniru usaha yang lain. Usaha akan berhasil asalkan bisa mengenali dan melayani konsumennya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dengan saling bekerja sama, pengusaha tidak akan terjebak dalam persaingan tidak sehat. Mas semuanya terima kasih ya, sukses selalu. Pemirsa, demikianlah kebersamaan kita dalam menyaksikan sebuah kelompok pengusaha kecil yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Usaha mereka tidak ada yang sejenis, jadi tidak ada persaingan secara langsung. Dan ternyata kehadiran mereka sebagai kelompok lebih banyak menguntungkannya. Akhirnya kami harus undur diri, semoga tayangan video pendidikan Departemen Sosial ini dapat Anda ambil manfaatnya. Saya Helsi Herinda dan seluruh kerabat kerja mohon diri, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.